Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil UAS kami. Aku Alvina. Aku Tony. Halo, saya Ivana. Nama saya Raffi Arsani. Baik, jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang jenis promotion mix yang digunakan oleh Apple. Jadi promotion mix yang pertama ada advertising. Apple mengiklankan produknya melalui TV, billboard, dan print ads. Apa yang iklan dan strategi pemasaran Apple sampaikan bukanlah spesifikasi atau fitur, melainkan bagaimana produk dapat merubah hidup Anda dan menjadikannya lebih baik. Namun, Apple tidak berhenti di situ. Ini hanyalah langkah pertama dalam strategi pemasaran mereka. Mereka membawa filosofi simple is better ini hingga ke lini produk mereka juga. Mereka tidak memberikan calon customer terlalu banyak pilihan atau opsi produk. Retail store Apple atau iBox dirancang untuk menunjukkan dan memasarkan produk Apple, bukan untuk mengambil produk. Apple mengeluarkan produk sampel mereka untuk mendorong customer untuk menguji atau bermain dengan produk mereka. Apple mempelopori pendekatan ini dalam retail store mereka ketika mereka membangun store yang mengeluarkan produk mereka di tempat terbuka daripada berada di tempat yang tertutup. Yang kedua ada sales promotion. Apple menggunakan promosi secara konstan untuk berkomunikasi dengan customer. Mereka melakukan ini untuk memastikan bahwa customer itu sadar kalau mereka itu ada di sana dan mereka tahu bahwa mereka itu memiliki produk baru dari Apple. Mereka juga menggunakan promosi untuk meyakinkan customer bahwa mereka lebih baik dari para pesaing mereka seperti Samsung. Mereka melakukan ini dengan mengiklankan fitur baru yang dimiliki produk mereka dan tambahan yang akan didapatkan customer. Sebuah bisnis akan menggunakan metode promotion mix tertentu untuk mencapai tujuan pemasaran mereka. Apple menggunakan iklan online dan iklan offline paling banyak digunakan ketika produk baru dirilis. Ada poster di seluruh kota, mereka juga memiliki iklan di TV dan di internet secara terus-menerus dan menjangkau semua jenis market yang berbeda. Mereka akan memiliki promosi penjualan dan barang dagangan gratis seperti Music Apple Free Trial selama sebulan yang akan terus diikuti sebagian besar customer setelah free trial. Mereka juga akan melakukan penjualan pribadi di retail store karena ketika customer pergi ke toko Apple selalu ada beberapa staff atau karyawan yang tersedia untuk memberikan informasi seputar produk Apple kepada customer. Yang ketiga ada personal selling. Personal selling ini adalah situasi pembelian di mana komunikasi pribadi antara dua orang yang terlibat untuk saling influence satu sama lain. Apple menggunakan personal selling untuk mengajak calon customer baru ataupun customer lama mereka untuk membeli produk baru mereka. Apple Store memiliki beberapa perwakilan terlatih yang mengetahui tentang segala informasi dari produk dan melakukan customer services, dan mereka juga perlu mengetahui tentang produk yang diperbarui untuk membantu customer. Di dalam Apple Store, customer akan disambut oleh beberapa perwakilan Apple, seperti yang saya jelaskan tadi, dan mereka akan membantu para customer kapanpun mereka membutuhkannya. Karyawan Apple bahkan membiarkan pelanggan mencoba sendiri produknya untuk melihat produk mana yang sesuai dengan selera mereka. Lalu yang kedua atau yang B, bagaimana promosi yang telah mereka gunakan tersebut dapat membantu menciptakan brand image dari perusahaan tersebut. Nah, Apple tidak sembarangan memilih promotion mix. Mereka itu benar-benar memikirkan dengan matang cara pengiklanan yang tepat bagi produk mereka, yakni dengan cara pengiklanan Apple yang memakai seperti adegan advertising yang mereka tampilkan itu selalu memberikan kesan elegan dan mewah, sehingga brand Apple sendiri akan terbentuk dan dipandang sebagai brand yang mewah pula bagi para customer. Apalagi Apple membawa filosofi simple is better ke lini produk mereka. Oleh karena itu, produk-produk Apple ini selalu simpel dan tidak terlalu banyak jenis pilihan karena Apple mengutamakan kesimpulan dari setiap produk yang dirilisnya itu sendiri. Sekian penjelasan tentang promotion mix dari perusahaan Apple. Terima kasih. Ya, saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 2. Untuk yang A, menurut saya kepuasan dan loyalitas pelanggan harus diperhatikan oleh perusahaan. Bagi Apple, kepuasan dan loyalitas pelanggan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk meningkatkan keuntungan sehingga perusahaan selalu menjaga hubungan baik dengan pelanggannya.
Apple dapat memahami pelanggannya. Mereka tahu apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pelanggan. Dalam beberapa kasus seperti iPhone dan iPad, Apple sudah mengetahui apa yang pelanggan inginkan sebelum pelanggan tahu apa yang mereka inginkan. Apple menciptakan industri dengan jenis inovasi pemikiran ke depan. Apple pertama kali memasarkan produk yang belum terbukti tapi dengan cepat berubah menjadi kebutuhan pokok. Bukan hanya keinginan, Steve Jobs melakukan kontak langsung dengan pelanggan untuk membangun hubungan pelanggan dan melangkah menjadi panutan bagi karyawannya. Di antara para CEO, Steve Jobs adalah seorang outlier. Jobs bahkan langsung terlibat dalam layanan pelanggan, yang merupakan bagian dari bisnis Apple yang membuat banyak perhatian dan kesabaran. Untuk yang B, Apple akan melakukan permintaan maaf kepada konsumennya. Hal ini pernah dilakukan oleh Apple karena Apple dengan sengaja membuat iPhone lawas menjadi lambat alias lambat. iPhone lawas atau tua yang dimaksud adalah iPhone dengan versi mulai dari iPhone 6s, 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, dan SE. Sebagai gantinya, perusahaan telah berjanji akan menghadirkan fitur baru di iOS yang dapat membantu penggunanya untuk mengetahui kesehatan baterai perangkatnya. Dengan fitur yang rilis pada awal 2018 itu, pengguna iPhone dapat lebih waspada apabila baterai yang digunakan di perangkatnya sudah terbilang usang dan tidak lagi mendukung performa perangkat. Perusahaan juga menawarkan promosi bagi pengguna iPhone 6 hingga versi lebih lawas lagi untuk membeli baterai dengan harga lebih murah.